Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 24100100249. Kelas 4 non-direct PJM. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah inheritance. Inheritance itu di dalam bahasa pemrograman ya disebut warisan, yang mana warisan tersebut melibatkan minimal dua kelas yang berbeda. Terus kelas tersebut yang satunya sebagai yang mewarisi, yang satunya sebagai yang diwarisi. Dan sistem kerjanya yang mana kelas yang mewarisi itu dapat menggunakan atribut dan metode yang ada di kelas induknya yang telah dia warisi. Terus akan tetapi untuk kelas induk tidak bisa menggunakan atribut dan metode yang ada di kelas parent atau kelas yang mewarisi tadi. Jadi cuma satu arah saja. Dan selanjutnya saya akan membuatkan kodenya dulu di kelas baru yang nanti akan mewarisi kelas biodata ini. Setelah saya membuat kelas baru yang bernamakan kelas tab, yang mana mewarisi kelas biodata dengan keyword extends ke biodata ya. Dan di dalam kelas tab ini kan saya ada membuat sedikit atribut dan juga satu metode atau constructor method yang mana untuk mengisikan nilai atributnya. Jadi cukup sekedar kelas seperti ini saya bisa menggunakan metode yang ada di kelas biodata ini seperti metode tampilkan atau set nama, set alamat atau get nama, get alamat dan lain-lainnya atau atributnya yang diizinkan. Tapi ini kan private jadi tidak bisa. Baik, sekarang contohnya. Contohnya yang telah saya buat sekadar seperti ini. Kan saya buat dulu objek kelas tabnya dengan administrasi keuangan dengan nama variabelnya s dan saya gunakan s juga di bagian sini terus memanggil metode tampilkan yang mana sebenarnya tidak ada kan metode tampilkan di dalam kelas tab ini. Akan tetapi kalau telah di-extend atau mewarisi kelas biodata, maka saya akan bisa memanggil metode yang telah dimiliki kelas biodata. Nah, seperti itu. Ini saya komentari dulu. Saya run. Hasilnya nama, alamat, umur, hobi, tapi nilainya unknown. Karena nilainya belum kita tambahkan. Karena yang saya tambahkan di sini cuma untuk kelas konstruktor metode kelas staffnya. Kalau di bagian tampilkan, ini kan mengambil dari sini. Nah, dari atribut sini. Dengan nilai defaultnya unknown. Nama, alamat, umur, hobi. Nah, unknown. Maka yang ditampilkan adalah unknown. Jika saya gunakan seperti ini, saya buat objek biodatanya, terus saya isi value-nya dengan sesuai parameter konstruktor metodenya, apakah akan berisi? Maka jawabannya tidak, tetap saja, tetap kada kada terpanggil, kada masuk. Karena apa? Karena supaya bisa memanggil atau nama atau value-nya tuh bisa tertampilkan, maka harus tetap melewati kelas tab ini. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Nah, kan sudah saya tambahkan di bagian kelas tab ini, di bagian konstruktor method, di bagian tab ini super, metode super. Keywordnya super dengan parameter nama, alamat, umur, hobi menyesuaikan dengan parameter yang ada di konstruktor method yang ini. Nah, menyesuaikan. Terus dengan cara ini kan kita perlu menambahkan di bagian sini string nama, string alamat, integer, umur, dan hobi. Nah, itu kenapa? Supaya bisa menerima parameternya yang nanti akan dimasukkan ke dalam sini, terus diarahkan ke dalam sini, terus nanti bisa tampilkan ini, metode tampilkan di bagian biodata dengan cara dengan melalui objek stub ini. Nah, bagian sini seperti ini. Jadi bagian ini saya komentari dan nanti akan menampilkan datanya. Apakah akan tampil? Jawabannya ya, akan tampil karena sudah sesuai. Tapi untuk bagian administratif dan keuangan ini kenapa? Karena di bagian tampilkan biodata ini tidak ada untuk menampilkan itu.
Cara untuk menampilkannya bagaimana, yaitu dengan cara menambahkan metode tampilkan di bagian sini lagi, tapi itu akan dibahas di bagian polymorphism nanti. Nah, itu kegunaan atau keuntungan menggunakan inheritance, yaitu kita bisa menggunakan metode atau atribut yang ada di bagian yang ada di kelas induk. Nah, tanpa perlu membuat ulang metode yang sudah ada di kelas induknya. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, saya akan menggunakan metode yang lain selain metode tampilkan, yaitu adalah metode set nama yang ada di bagian biodata, yang ini. Nah, set nama. Set nama kan untuk mengubah di bagian namanya. Saya buka, saya komentarnya, terus saya buat seperti ini. Namanya kan si Muhammad Ilham saya ganti Muhammad, apakah akan berubah? Ini kan 2 kali ditampilkan ya. Nah, jawabannya akan berubah. Ini kan masanya Muhammad Ilham, jadinya Muhammad Ihsan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menggunakan contoh di bagian, method getter-nya lagi. Tadi kan ini setter sudah di bagian tampilkan sudah, selanjutnya di bagian getter-nya lagi. Maka saya akan membuat kodenya dulu. Nah, baik, di bagian sini kan sudah saya buat get nama. Untuk apa? Untuk mengambil nama yang telah dimasukkan melalui set nama sini. Karena sebenarnya tanpa set nama bisa sih, langsung lewat sini. Cuma ya biarlah menggunakan set nama saja supaya supaya bisa diuji apakah berhasil atau gagal. Coba, maka akan berhasil karena sudah menyesuaikan. Jadi get nama walaupun tidak ada di bagian step ini kan, tapi karena telah extends atau mewarisi metode dan atribut atau metode dan atribut yang ada di biodata, maka akan bisa. Untuk selain nama bisa juga untuk alamat, hobi, atau umur. Kalau untuk atributnya karena private jadi harus melalui metode getter, getter atau mutator accessor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polymorphism. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang tentang pembahasan polymorphism. Polymorphism itu terbagi dua. Yang pertama overloading dan yang kedua overriding. Yang dibahas pertama itu adalah tentang masalah overloading. Overloading secara definisi yang saya ketahui atau yang saya pahami itu adalah dua metode dengan nama yang sama di dalam satu kelas. Akan tetapi parameternya berbeda. Nah, itu overloading. Ya, akan saya buat dulu kodenya untuk mengetahui bagaimana sistem kerjanya. Kan kodenya sudah saya buat ini. Saya menambahkan konstruktor metode yang kedua dan menambahkan metode menampilkan. Jadi kan kalau overloading itu sebenarnya dua metode dengan nama yang sama akan tetapi parameternya berbeda. Jadi saya buat di bagian konstruktornya saja yang dengan nama stub, yang satu dengan parameternya bagian sini untuk melengkapi nilainya, dan yang satu tanpa parameter. Dan juga di bagian sini sudah saya buat dua objek stub, satu tanpa parameter dan yang satu dengan parameter. Jadi saya menggunakan metode menampilkan untuk ingin mengetahui bagaimana cara kerja penggunaan overloading. Jadi seperti ini. Ketika saya menggunakan atau memanggil konstruktor metode yang tanpa parameter, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, unknown. Karena apa? Karena di bagian sini tidak ada parameternya sama sekali, tidak ada nilai yang dimasukkan. Maka otomatis akan menggunakan metode yang ini. Akan tetapi kalau saya menggunakan metode yang ini dengan parameter dengan
yang memiliki parameter seperti ini, maka otomatis akan menampilkan seperti ini, administratif, kerjanya keuangan. Karena yang digunakannya ketika mempunyai parameter yang dipanggil itu adalah constructor method yang ini. Jadi seperti itu, ketergantungan dengan ada parameternya atau tidak ada, atau nanti kedua-duanya ada parameter. Akan tetapi yang satu parameternya tipenya ini agak-agak berbeda gitu. Tipenya dua-duanya mempunyai parameter, akan tetapi ada perbedaan jumlah atau tipe-tipenya. Nah, seperti itu untuk overloading. Selanjutnya saya akan membahas tentang overriding. Jadi untuk overriding itu definisi yang saya pahami, dua metode dengan nama yang sama juga, akan tetapi berbeda kelas. Kelas yang dimaksud itu adalah ketika inheritance, yang mana kelas induk dengan kelas parent memiliki dua metode yang sama, atau mungkin atribut bisa juga, tapi saya tidak pernah menggunakan. Jadi metode dengan nama yang sama nanti akan ditimpa oleh parent-nya. Contohnya, jika metode ada nama metode yang sama dengan yang ada di parent, maka metode yang ada di parent dengan nama yang sama dengan di induk itu akan menimpa metode yang ada di induknya. Nah, seperti itu. Jadi kodenya akan saya buat dulu, nanti akan saya jelaskan cara kerjanya, contohnya. Nah, jadi kodenya sudah saya buat. Jangan saya cuma mengganti nama di bagian sini yang asalnya menampilkan jadi tampilkan, supaya sama dengan apa yang ada di biodata. Tampilkan juga. Jadi untuk bagian ini kan sama dengan apa yang ada di biodata. Jadi akan saya coba seperti ini aja dulu. Contohnya nih, cara kerjanya. Saya run kan. Ini sudah saya buat objeknya, terus saya akan tampilkan. Saya akan memanggil metode tampilkan. Yang terpanggil, maka metode yang ada di step ini. Nah, kan sesuai jabatan dan unit kerja. Nah, kan cuma dua. Akan tetapi, jika yang di sini saya komentari, maka tidak ada error dan akan saya run lagi, maka akan menampilkan metode tampilkan yang ada di biodata. Nah, yang ini. Karena kenapa jika yang tadi tidak dikomentari seperti ini, menampilkan ini karena namanya sama. Jadi otomatis yang metode ada di parent ini menimpa metode yang ada di induknya. Di kelas induk tampilkan yang ini tadi. Maka ini akan terabaikan. Jadi yang dipedulikan itu ya metode yang ada di parent. Nah, maka akan tampil sini. Karena tidak saya komentari. Jika saya komentari, maka akan terpanggil yang ada di biodata. Itu yang disebut overriding. Dan kadang ada tulisan ini, cuma saya seperti itu, tapi tidak bisa gitu. Ya, nah, jika kalau simbol ini tidak wajib. Contohnya ya seperti itu. Kemudian video yang telah saya buat, penjelasan yang telah saya jelaskan, dan juga contohnya juga untuk setiap dari inheritance dan polymorphism saya pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.